Haleluya, yang bersuka cita mari bersama-sama memuji nama Tuhan. Yes. Mari bersama Ibu saudara sekalian, saya belum dengar suara Om semuanya. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau kita semua hari ini berbahagia, amin. Kita boleh datang karena anugerah Tuhan, dan kita boleh datang untuk menyembah dan memuji Dia. Saya boleh ajak Bapak Ibu saudara sekalian, di pagi yang indah ini boleh sama-sama saat ini kita boleh mempersiapkan setiap hati kita. Kita boleh puji Tuhan kita boleh naikkan segala sembah kita hanya kepada Tuhan. Dan kita boleh katakan, kita boleh undang Dia. Kita boleh katakan Allah Roh Kudus, Engkau boleh hadir dalam setiap hati kami. Sebab apa? Kami rindu Tuhan, Kau yang boleh penuhi setiap kami. Dan kami mau Tuhan, Kau yang boleh tuntun segala hidup kami. Jadi mulai dari saat ini hingga ke depannya ya Bapa. Dan kami mau naikkan segala pujian kami. Kami mau naikkan segala sembah kami. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja ya Bapa. Dan kami mau naikkan pujian ini. Mari sama-sama kita boleh katakan, naikkan pujian. Allah Roh Kudus, penuhi kami rindu selalu ya Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Sekali lagi kita boleh katakan pujian ini, kita boleh katakan Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Yes Tuhan, kami boleh sanjung dan puji Engkau. Allah Roh Kudus, penuhi kami rindu selalu ya Bapa. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati kami ya Bapa. Ubah hatiku, celikanlah, jamalah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia
saja yang kudus Tuhan. Dan kami boleh sanjung Engkau. Kami boleh dambakan hadir-Mu dalam setiap hati kami ya Bapa. Kau mulia, mulia bagimu. Sekali lagi kita boleh katakan, ku sembah kudus, hanya Tuhan yang layak kami muliakan. Hanya Engkau Allah yang kudus ya Bapa. Dan sudah sepatutnya Tuhan kami sanjung Engkau, sebab Kau Allah yang mulia ya Bapa. Bagimu Tuhan ku sembah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Oh Yesus, kami sembah Kau, kami sanjung Kau, Allah yang hidup, Allah yang ada bagi kami. Oh Yesus, kami butuh Roh-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu turun Tuhan atas setiap hidup kami. Dan kami mau puji-Mu, kami mau sembah-Mu, sebab hanya Engkau Yesus, Allah yang layak kami muliakan, layak kami tinggikan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara semua, kita boleh naikkan segala pujian kita, kita boleh naikkan segala sembah kita. Kita boleh katakan terima kasih Tuhan atas segala yang boleh Engkau berikan ya Bapa. Dan kita boleh bersyukur sebab Tuhan yang baik, sebab Dia boleh menolong kita, Dia yang menjadi sumber pengharapan dalam hidup kita. Dan hingga saat ini kita boleh ada itu semua karena kasih anugerah-Nya. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur atas segalanya. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami tahu Tuhan, kami hidup itu semua karena kasih anugerah-Mu ya Bapa. Dan kami mau Tuhan, Roh-Mu yang kudus yang boleh penuhi setiap hidup kami. Dan biarlah terus mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab kami boleh rasakan tenang bersama dengan-Mu ya Bapa. Dan kami boleh nyatakan ya Tuhan melalui pujian, kami boleh nyatakan melalui sembah kami ya Bapa, kalau Engkau Allah yang begitu hidup buat hidup kami. Roh-Mu
jiwaku tenang. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Kita boleh nyatakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Yes Tuhan, kami boleh nyatakan Kau Allah yang hidup. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Kaulah damaiku. Dan kami boleh hidup karena anugerah-Mu saja ya Bapa. Ku hidup oleh anugerah-Mu, sebab Kau menyertai kami. Kau menyertaiku, Kau menyertaiku. Kau ambil alih apa? Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Mari sama-sama kita boleh yakin dan percaya, kita boleh berdiri. Buka hati untuk jamahanmu, kami boleh berserah ya Bapa. Oh Yesus, di hadiratmu Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Yang percaya akan Tuhan Yesus, kita boleh kata, ku buka hati. Yes Tuhan, kami boleh buka setiap hati kami ya Bapa, dan Kau boleh jamah hidup kami, sebab hanya hadirat-Mu saja ya Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu Tuhan, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu ya Bapa, di altar-Mu menyembah-Mu. Yes Tuhan, hanya di altar-Mu saja kami boleh menyembah-Mu ya Bapa. Dan kami boleh bersyukur ya Tuhan, kalau Engkau boleh kumpulkan kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan kami siap Tuhan, dengan penuh semangat dan kami dengan penuh sukacita, kami ingin memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami siap memberikan yang terbaik hanya untuk-Mu saja. Dan mari sama-sama kita yang percaya dan percaya kalau Tuhan boleh hadir buat hidup kita, kita boleh katakan amin. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Boleh disapa dulu kanan kirinya, dikasih senyum yang lebar. Kita boleh katakan kalau hari ini adalah harinya Tuhan, dan hari ini adalah hari kita boleh bersukacita, amin. Dan kita boleh muliakan Tuhan hari ini. Kita boleh bersuka sama-sama hari ini. Sebab hanya Tuhan saja yang menjadi kekuatan kita. Sama-sama kita boleh katakan, hari mari kita bersukaria,
lagi. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita sama-sama kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Kita boleh berseru, rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam. Saya boleh tangan Bapak Ibu Saudara, boleh katakan bersuka di dalam Tuhan. Bersuka buat Tuhan kita, bersuka di dalam Tuhan. Sekali lagi bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Yes, kita boleh bersuka. Boleh kita beri kemuliaan buat Tuhan kita, sebab hanya Dia yang layak kita puji, hanya Dia yang layak kita muliakan. Saya belum ajak Bapak Ibu Saudara buat duduk, tapi sudah capek ya. Saya yakin kita semua masih bersemangat, amin. Kita masih semangat untuk memuji nama Tuhan kita, amin. Mari kita puji Dia sekali lagi. Kita boleh katakan, hanya Tuhan yang menjadi kuat kita, dan Dia yang boleh penuhi setiap hidup kita, dan hanya namanya yang menjadi sumber pengharapan kita, amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan, Satu suara kami nyatakan, yes, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Sekali lagi kita boleh serukan, terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kita boleh nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Kita boleh berseru, wow, wow, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yes, hanya Tuhan yang boleh memerintah untuk selamanya. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Kita boleh berseru buat Tuhan kita. Wow, wow, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan, yes, dan membebaskan
Kami boleh bertepuk tangan sebab kami tahu Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan saya boleh dengar suara Bapak Ibu Saudara yang boleh kata Engkaulah. Yes, kita boleh katakan Dialah Raja atas dunia. Dia boleh bebaskan kita dari segala kutuk. Amin. Kita boleh bersorak buat Tuhan kita. Dan kami boleh bertepuk tangan ya Tuhan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yes, hanya Tuhan yang memerintah untuk selamanya. Bapak Ibu Saudara masih bersukacita hari ini, masih percaya kalau Tuhan kita Tuhan yang ajaib, amin. Dan kita boleh naikkan sekali lagi pujian. Kita boleh nyatakan kalau Tuhan kita Tuhan yang ajaib dan hebat, amin. Dia mampu melakukan segala perkara, segala kesusahan kita, segala masalah kita boleh Dia tolong. Dan kita yakin dan percaya Dia tidak pernah meninggalkan kita, amin. Kita boleh nyatakan kalau Tuhan kita Allah yang ajaib. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kebesaran-Mu tak pernah terbayangkan. Dan kami makin dan percaya kekuatan-Mu ada untuk hidup kami Tuhan. Mari sama-sama kita boleh katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kita boleh nyatakan, yes, Tuhan yang megah buat hidup kita. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, wow, hanya Kau yang layak ditinggikan. Yes, kita boleh serukan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yes, hanya Yesus yang menjadi Raja mulia dalam hidup kita. Dan kita boleh katakan, segenap jiwa ini hanya untuk-Mu saja. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggi. Sekali lagi kita boleh serukan, hanya Yesus yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Kita boleh serukan, Raja mulia. Kita boleh beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saya boleh bersama Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Dan kita akan memberikan persembahan bagi yang bertugas membagikan kolektan. Waktu dan tempat kami persilakan.
Sembari kita mempersiapkan persembahan kita, boleh sama-sama kita boleh berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan atas segalanya. Banyak hal boleh Engkau perbuat di dalam kehidupan kami Tuhan. Banyak hal yang boleh kami terima hingga saat ini ya Bapa. Dan tidak lupa Tuhan, kami mengembalikan sebagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada setiap kami ya Bapa. Engkau yang boleh memberkati setiap persembahan kami. Engkau juga boleh memberkati tangan-tangan yang sudah sempat maupun yang belum sempat memberi ya Bapa. Dan biarlah melalui persembahan yang boleh kami berikan Tuhan, nama-Mu boleh diperbesar di tempat ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Dia boleh katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yesus baik. Yes, Tuhan kita Tuhan yang baik. Dan sebelum kita mulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya boleh ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh sama-sama kita boleh mempersiapkan hati kita. Kita boleh mengingat bagaimana Tuhan begitu amat sangat baik, bagaimana Dia boleh menolong kita hingga saat ini. Dan biarlah melalui firman yang boleh kita dengar nanti, kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan keseharian kita. Saya boleh ajak Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan kembali. Apapun yang boleh terjadi dalam hidup kita, kita boleh nyatakan hanya Tuhan yang layak kita sembah, hanya Tuhan yang layak kita tinggikan. Dan kita boleh undang untuk Roh Kudus boleh datang dan penuhi setiap kita. Dan Dia boleh urapi kita dengan minyak yang baru, memenuhi setiap kita. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sekali lagi kita boleh katakan, datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu,
bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Yes Tuhan, kuasamu yang boleh mengubah hidup kami. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhi kami Tuhan, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Saya boleh ajak Bapak Ibu Saudara, boleh kita bangkit berdiri. Yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidup. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu saja ya Bapa. Kau yang boleh bawa hidupku, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Pada hambanya kami bersama. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu
kasih setiamu. Terima kasih buat jamahan kuasa-Mu Tuhan yang terus bekerja sampai hari ini. Kami tahu kami ada bukan karena kuat hebat kami Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan, karena anugerah yang Tuhan nyatakan, karena Roh Kudus yang boleh senantiasa menyertai langkah kami. Pagi hari ini kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami membutuhkan Engkau lebih lagi. Kami membutuhkan kuasa firman-Mu yang bekerja dalam setiap kehidupan kami. Biar kami rendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Firman-Mu yang berkata-kata melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Engkau yang urapi setiap hati, Engkau yang mengurapi setiap pendengaran, bahkan pikiran dan hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkata-katalah, berbicaralah bagi setiap kami. Kami bebaskan Roh-Mu bekerja di antara kami Tuhan, di tengah-tengah hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari bersama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, saya yakin dan percaya kebaikan Tuhan boleh senantiasa ada dalam hidup kita. Kita boleh kuat, sehat karena anugerah Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu, hari ini kita merayakan satu hari raya yang luar biasa kebaikan Tuhan, yaitu kita merayakan hari raya Pentakosta. Bapak Ibu Saudara boleh kasih selamat dulu, salam kiri kanan, boleh bilang selamat hari Pentakosta. Haleluya. Apa itu hari Pentakosta Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu, hari raya Pentakosta bagi orang Yahudi ini adalah hari raya panen, di mana mereka bersyukur, bersuka cita karena mereka diberkati dengan hasil panen yang berlimpah. Jadi panen bumi yang melimpah, yang Tuhan berkati hasil buminya, mereka bersyukur. Dan biasanya pada hari raya Pentakosta ini dirayakan 50 hari setelah hari raya Paskah, Paskah Yahudi. Ya, jadi itu sebabnya disebut dengan kata penta. Penta itu artinya 5. Dan dalam hari raya itu orang Yahudi berkumpul di Yerusalem. Dari segala penjuru mereka ada berkumpul di Yerusalem, merayakan hari raya panen karena kebaikan Tuhan gitu. Jadi tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam perjanjian baru bagi gereja Tuhan dan bagi kita orang percaya, kita tidak merayakan hari raya Pentakosta sebagai hari raya panen, tetapi sebagai hari raya di mana Roh Kudus dicurahkan. Hari itu adalah hari yang ke-50 dari kebangkitan Yesus. Jadi Tuhan Yesus bangkit, kemudian selama 40 hari kurang lebih Yesus ada bersama-sama dengan muridnya, menampakkan diri kepada para murid dan banyak orang. Setelah itu Yesus naik ke surga. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberikan pesan kepada para murid untuk tetap tinggal diam di Yerusalem menunggu selama 10 hari. Dan di hari yang ke-50 setelah Yesus bangkit, Roh Kudus dicurahkan. Jadi tepat kejadiannya Bapak Ibu Saudara, peristiwanya terjadi pada saat hari raya panen. Pada saat semua orang berkumpul. Saya yakin dan percaya ini satu rancangan Tuhan yang luar biasa, bisa tepat ketika semua orang berkumpul dari segala penjuru. Para murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka yang tadinya takut, tetapi ketika Roh Kudus hadir, dicurahkan dalam bentuk angin, hembusan angin dan lidah api yang menyala, mereka jadi punya keberanian untuk mewartakan siapa itu Yesus. Hari itu Bapak Ibu Saudara, dalam hari Pentakosta menjadi titik mula gereja Tuhan dilahirkan. Jadi bisa dikatakan hari raya Pentakosta adalah hari di mana gereja dilahirkan. Ulang tahunnya gereja Tuhan. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, hari ini Roh Kudus juga dicurahkan dalam setiap hidup kita.
memimpin kita untuk melangkah dalam hari-hari kita, dalam keluarga kita. Bapak Ibu, Yesus naik ke surga, menyiapkan tempat surga yang kekal bagi kita. Tapi kita selama Yesus naik ke surga, kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Ada Roh Kudus yang turun. Roh Kudus turun untuk apa? Untuk menyertai kita, menyiapkan kita untuk siap masuk ke surga, Bapak Ibu Saudara, masuk ke dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita rindu, kita mau belajar bersama-sama. Roh Kudus yang sudah Tuhan curahkan dalam hidup kita, menyertai kita, juga menyertai kehidupan keluarga kita. Boleh ditampilkan, hari ini kita akan belajar dengan satu tema, keluarga yang dipimpin Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, Allah begitu menghargai keluarga. Allah mau kehidupan kita menjadi dampak, keluarga kita menjadi keluarga yang kuat, kokoh sehingga menjadi teladan. Dan menjadi tugas kita sebagai orang percaya bukan hanya sekedar kita membangun karir, Bapak Ibu Saudara, kita membangun gereja, tetapi tugas utama kita sebagai orang percaya adalah membangun keluarga. Membangun keluarga yang tangguh di tengah situasi yang hari-hari ini tidak menentu. Dan untuk membangun keluarga yang tangguh ini tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh tuntunan Roh Kudus. Oleh sebab itu, hari ini kita memperingati Pentakosta sebagai peringatan juga bagi kita. Roh Kudus sudah dicurahkan dalam setiap hidup kita. Roh Kudus ini tidak hanya kita ingat ketika kita merayakan Pentakosta. Wah, kita nyanyinya Allah Roh Kudus gitu kan. Penuhi kami Tuhan. Tidak. Tapi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus harus kita fungsikan setiap hari. Bukan cuma ketika kita merayakan Pentakosta. Setiap waktu, setiap saat harus kita libatkan, aktifkan Roh Kudus dalam hidup kita. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, keluarga yang dipimpin Roh Kudus. Seperti apa cirinya? Biar kiranya ini menjadi patokan, menjadi contoh bagi kita, apakah keluarga kita berkaca sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita buka bersama Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Bapak Ibu Saudara, kalau sudah dapat kita akan baca bergantian. Saya baca ayat 15, Bapak Ibu Saudara baca ayat 16 dan seterusnya sampai ayat 21. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ciri pertama keluarga yang dipimpin Roh Kudus adalah keluarga yang menyembah Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lihat di ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara, keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah keluarga yang suka memuji menyembah Tuhan.
Karena apa? Karena dia cinta sama Tuhan. Karena kecintaannya kepada Tuhan. Kita melihat di Alkitab, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan adalah orang-orang yang suka memuji nama Tuhan. Orang-orang yang membangun mezbah dalam kehidupannya secara pribadi maupun keluarga. Kalau kita lihat ada Nuh, dia membangun mezbah untuk keluarganya. Kita melihat Ayub, bersama keluarganya dia membangun mezbah. Bahkan Abraham, Ishak dan Yakub, orang-orang yang membangun mezbah, Tuhan hadir dalam hidupnya. Apa itu mezbah, Bapak Ibu Saudara? Kalau di dalam perjanjian lama, mezbah itu adalah batu ya yang ditumpuk atau tanah yang ditumpuk, kemudian di atasnya diletakkan korban bakaran sebagai persembahan. Kemudian semua orang akan berkumpul, keluarga, anak, istri berkumpul di sekeliling mereka menyembah Tuhan dan Allah hadir di tengah-tengah mezbah mereka. Keluaran pasal 20 ayat 24 boleh ditampilkan. Keluaran 20 ayat 24 berkata demikian, Bapak Ibu Saudara. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Wow, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita membangun mezbah, apa kata firman Tuhan? Aku akan datang. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membangun mezbah, kita artinya mengundang hadirat Tuhan. Kita menaikkan pujian, kita menyembah Tuhan, kita mengundang Allah hadir. Dan kita percaya kalau Allah hadir, Allah tidak datang dengan tangan kosong, tetapi Allah datang dengan berkat jasmani dan rohani yang akan kita terima. Aku akan datang dan memberkati engkau. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu penting sekali kita bangun kehidupan, penyembahan, pujian dalam hidup kita. Kalau di gereja, Bapak Ibu Saudara, saya sudah memuji Tuhan di gereja. Di gereja aja belum tentu kita nyanyi semua gitu kan. Kita sibuk, kadang pikiran kita melayang-layang. Kita beralasan gak tahu lagunya gitu kan. Nah, justru di sini kita waktunya dilatih bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Di gereja kita nyanyi sama-sama, di rumah juga kita bangun mezbah kita sendiri. Kita undang Allah untuk hadir dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, bukankah sangat indah kalau kita suami istri, orang tua dengan anak, kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama memuji Tuhan. Berbagi firman, mendoakan satu dengan yang lain. Bangun Bapak Ibu Saudara mezbah dalam keluargamu. Ketika kita bangun ada atmosfer surgawi yang hadir. Bapak Ibu, kalau di ayat yang tadi, Efesus 5 ayat 19, dikatakan nyanyian itu ada 3. Boleh bantu ditampilkan? Ada yang namanya nyanyian Mazmur, yaitu lagu-lagu yang ada di kitab Mazmur. Ada lagu yang namanya kidung pujian. Biasanya lagu-lagu himne. Kita suka lihat di buku-buku kidung jemaat. Lagunya berbait-bait. Kita suka nyanyiin. Salah satunya Bapak Ibu Saudara kalau ingat, tiap langkahku, apa Bapak Ibu? Diatur. Nah, dan tangan memimpinku. Lanjut di rumah nanti Bapak Ibu Saudara bait keduanya ya. Itu lagu kidung pujian. Satunya lagi ada apa tadi? Mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani. Nyanyian rohani itu spiritual songs yang kita nyanyikan. Tadi kita banyak menyanyikan spiritual songs. Lagu-lagunya biasanya singkat, semangat, mudah diingat. Ada lagu lama yang kita ingat, gak perlu teks, gak perlu nyontek di Google. Haleluya 12 kali. Hafal semua Bapak Ibu Saudara?
Hafal, nggak perlu nyontek kan? Ayo kita nyanyi sama-sama. Haleluya 12 kali. Haleluya. Diulang-ulang terus Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ada kuasa di dalam setiap pujian yang kita naikkan. Jadi jangan kita mengeluh tapi bernyanyi. Seperti Paulus dan Silas, mereka ada di penjara. Mereka terpasung, Bapak Ibu Saudara, terbelenggu. Tetapi ketika mereka memuji menyembah Tuhan, belenggu mereka terlepas. Bapak Ibu Saudara, kuasa pujian begitu luar biasa. Kalau kita naikkan pujian di rumah kita, ada kuasa Allah bekerja. Belenggu-belenggu kita terlepas Bapak Ibu Saudara. Belenggu kekhawatiran, kita belenggu kecemasan, belenggu kebencian, iri, sombong. Kita akan dilepaskan ketika kita memuji menyembah Tuhan. Ada suasana yang damai Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara, The Guinness Book of World Record mencatat pernikahan paling langgeng dialami oleh pasangan Afro-Amerika bernama Herbert dan Zemira Fisher. Mereka merayakan wedding anniversary yang ke-87 tahun. Wow, dan mereka berusia 100 tahun lebih, Bapak Ibu Saudara. Di sini dicatat mereka sudah tidak ada di usia 105 tahun. Bapak Ibu Saudara, ditanyalah apa yang menjadi resepnya, kok bisa ya langgeng sampai 87 tahun. Apa rahasianya? Suaminya berkata gini, yang menjadi rahasia pernikahan kami adalah pernikahan itu bukan pertandingan, bukan persaingan, tetapi harus saling melengkapi. Jadi kelebihan saya menutupi kekurangan istri saya. Kelebihan istri saya menutupi kekurangan saya. Bukan bersaing, oh siapa yang paling hebat? Saya atau kamu? Istri atau suami? Oh saya dong, gaji saya lihat nih. Nah, saya yang paling hebat. Bukan Bapak Ibu Saudara. Kemudian sang istri menambahkan apa yang menjadi rahasia keluarga mereka, pernikahan mereka sampai 87 tahun. Zemira mengatakan bahwa ada satu ritual yang kami punya, yang kami lakukan setiap pagi. Kami ketika bangun, kami saling mendoakan. Saya berdoa singkat untuk suami saya berdoa singkat untuk saya. Kami saling memberkati. Wow, Bapak Ibu Saudara, begitu powerful kuasa dari doa. Jadi mereka saling memberkati, saling memuji, saling melengkapi Bapak Ibu Saudara. Di mana kita membangun mezbah, di situ Tuhan hadir. Ketika Tuhan hadir, Tuhan memberkati. Ada kekompakan, keharmonisan dalam keluarga. Jadi hari ini Bapak Ibu yang sudah menikah, yuk jangan sampai kita tidak pernah berdoa bersama dengan pasangan kita. Betul, oh saya berdoa, kita masing-masing berdoa. Tapi yuk bangun mezbah doa bersama dengan anakmu. Gak usah panjang-panjang Bapak Ibu Saudara. Oh kita ibadah di gereja 1,5 jam sampai 2 jam panjang. Tapi kalau di rumah gak apa-apa, gak usah panjang-panjang. 5 menit, gak nyampe 5 menit, selesai, it's okay. Yang penting kita bangun mezbah. Aduh suami saya gak bisa berdoa, gak apa-apa. Kalau suaminya belum terbiasa, mulai dari istrinya, pimpin doa. Ajak anak-anakmu. Ketika kita berdoa bersama, kita mengundang otoritas Allah hadir dalam rumah tangga kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ciri dari keluarga yang dipimpin Roh Kudus. Ayat yang ke-20 adalah keluarga yang mengucap syukur. Ayat ke-20 berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Bapak Ibu, kenapa kita perlu mengucap syukur? Karena kita sadar kalau kita hari ini ada, kita kuat, itu karena anugerah Tuhan, bukan karena kita hebat. Hidup kita akan menjadi sukacita
mengalami banyak sukacita kalau kita banyak bersyukur, bukan banyak mengeluh, bukan banyak mengomel. Ada orang yang suka komplain, aduh istri saya mah bawel gitu kan. Dari pagi sampai terbit matahari, sampai terbenamnya, wah gak berhenti. Suami saya mah rese gitu ya, pelit. Bapak ibu saudara, mari bersyukur. Masih untung kita punya pasangan. Masih untung kita punya istri, masih untung kita punya suami. Ada orang yang mungkin merindukan pasangan. Dia ingin punya pasangan atau orang yang sudah ditinggal oleh pasangannya. Kalau hari ini kita punya pasangan, bersyukur. Aduh saya capek, anaknya mah rese gitu kan. Anak saya nakal, gak bisa diem. Bapak ibu saudara, bersyukur kita punya anak. Tuhan kasih kita kepercayaan. Ada banyak orang rindu punya anak. Ada orang yang sudah kehilangan anaknya. Tapi hari ini kita punya anak. Bersyukur. Aduh rumah saya bocor. Bapak ibu saudara, ada yang bocor rumahnya. Bocor, reot gitu kan. Tapi bersyukur kita masih punya rumah. Capek panggil tukang gak selesai-selesai dibenerin. Gak apa-apa. Tetap bersyukur. Ada orang yang tidak punya rumah, pingin punya rumah. Kita sudah punya rumah, bersyukur. Banyak bersyukur, semakin membuat kita bersuka cita. Jangan lihat dari sisi negatif, Bapak Ibu Saudara. Kita ini cenderung mudah menemukan sisi negatif. Sulit menemukan sisi positif. Tapi kalau kita bisa melihat sisi positif, Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengucap syukur. Orang yang bisa mengucap syukur, orang yang bersuka cita. Bapak Ibu, orang Israel di padang gurun 40 tahun. Setiap hari Tuhan itu sebenarnya memberikan mujizat. Tuhan menyertai, Tuhan menyediakan gitu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mereka banyak sekali komplain, banyak sekali mengeluh. Aduh bosen makan mana, di sini nggak ada bawang prei dan sebagainya. Padahal Tuhan begitu baik dalam hidup mereka. Bapak Ibu, ini sikap yang tidak mengucap syukur. Sehingga banyak orang Israel Tuhan binasakan di padang gurun. Mazmur 37 ayat yang keempat, mari kita sama-sama lihat. Mazmur 37 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Dan maka Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan? Gembira dulu, bersyukur dulu, maka barulah Tuhan memberkati hidup kita. Tuhan limpahkan berkat. Jangan dibalik Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkati saya dulu dong. Kalau saya udah diberkati, baru saya bersyukur. Baru saya bergembira. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengajarkan dalam hati yang gembira, dalam pengucapan syukur, berkat Tuhan dilimpahkan. Jadi hari ini stop, hentikan keluhan, ngomel gitu ya, kritikan yang negatif, kita ganti dengan pengucapan syukur. Ini ciri yang kedua, orang yang dipimpin Roh Kudus. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, orang yang dipimpin Roh Kudus, keluarga yang dipimpin Roh Kudus adalah keluarga yang mempergunakan waktu dengan baik. Di ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu Saudara, waktu adalah pemberian Allah yang sangat berharga. Waktu itu singkat, dia tidak bisa diputar kembali. Alkitab bilang umur kita cuma 70, kalau kuat sampai 80. Dan kesusahannya, sakit, sengsara banyak. Sampai akhirnya ending juga game over. Mati Bapak Ibu Saudara. Makanya pemazmur bilang, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana.
hitung hari-hari kita. Waktu ini cepat Bapak Ibu Saudara, kita sudah ada di Juni minggu yang kedua. Begitu cepat, ada di tengah tahun, hampir di tengah tahun, tidak berasa. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah penelitian, orang yang berusia 70 tahun, kalau diteliti ternyata sepertiganya digunakan untuk tidur Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat, dihitung-hitung, digabung-gabung, 23 tahun tidur, 20 tahun bekerja, 6 tahun makan. Jadi makan pagi, makan siang, ngemil, diakumulasi gitu ya. Itu kalau dikumpulin 6 tahun. 4 tahun bepergian, jalan-jalan, rekreasi gitu ya. 4 tahun nonton TV atau YouTube sekarang. 6 tahun dia pergi rekreasi, santai, main medsos gitu ya. 4 tahun sakit. Dan kalau dihitung di total sisanya tinggal setengah tahun digunakan untuk ibadah. Bapak Ibu Saudara, ini sedikit sekali. Itu pun suka di courting Bapak Ibu Saudara. Setengah tahun masih di courting gitu ya. Males ibadah lah gitu kan, pergi ke sana ke sini. Bapak Ibu Saudara, wow, ternyata luar biasa ya. Berapa waktu yang Tuhan beri bagi kita yang seharusnya kita persembahkan. Kalau kita lihat dari contoh penelitian ini, ternyata masih sedikit jauh ya Bapak Ibu Saudara, sedikit sekali waktu yang kita berikan untuk Tuhan. Lebih banyak kita gunakan untuk diri kita sendiri. Pagi hari ini menjadi perenungan kita. Yuk kita mau sama-sama belajar. Gunakan waktu kita dengan bijaksana. Saya yakin investasi yang paling berharga itu bukan kita membangun rumah, ya, membangun mimpi kita, karir bisnis kita. Tetapi investasi waktu yang paling berharga adalah kita membangun hubungan kita dengan Tuhan dan membangun hubungan kita dengan sesama. Karena tidak bisa diputar ulang Bapak Ibu Saudara. Seberapa banyak harta yang kita miliki, kita gak akan bisa putar waktu ini. Jadi kalau hari ini Tuhan masih kasih kita kuat, sehat, yuk gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan dan sesama. Tidak pernah ada orang, Bapak Ibu Saudara, menjelang ajal, kemudian dia berkata, aduh saya menyesal, kenapa saya gak banyak menghabiskan waktu di kantor, kenapa saya gak banyak menghabiskan waktu di toko saya ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mereka akan berkata, saya menyesal tidak menghabiskan waktu dengan keluarga saya, dengan istri dan anak saya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, kita masih punya waktu, yuk investasikan waktu kita sebaik-baiknya. Selama kita diberi kekuatan, kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Kita bisa melayani keluarga kita. Kita bisa melayani pekerjaan Tuhan. Mari kita lakukan dengan sukacita. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ciri keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah keluarga yang memiliki hikmat. Kita lihat bersama ayat 15 dan 17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita menjadi keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus. Karena orang yang dipimpin Roh Kudus ini punya wisdom, punya hikmat untuk kita menghadapi, mengatasi segala pergumulan. Bapak Ibu, hikmat itu di atas dari kepandaian, melebihi yang namanya kepandaian. Kepandaian artinya kita punya pengetahuan yang ada di akal budi kita. Tetapi hikmat
kita bisa menggunakan kepandaian itu diaplikasikan kepada sesuatu sehingga tepat sasaran. Nah, ini yang menjadi beda dari kepandaian dan hikmat. Kita punya data informasi, ini bisa kita gunakan menjadi sesuatu yang berguna dalam hidup kita. Ada orang yang pandai, pinter, tetapi belum tentu dia punya hikmat. Dia nggak bisa mengaplikasikannya dengan tepat sasaran. Mungkin Bapak Ibu Saudara, kita sekolah dari S1, S2, S3 sampai S-teler. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau nggak disertai hikmat Tuhan, akan berbeda hasilnya. Apa bedanya Bapak Ibu Saudara? Ada sebuah cerita Bapak Ibu Saudara. Albert Einstein. Bapak Ibu Saudara tahu Albert Einstein? Dia seorang penemu ya, orang pinter, IQ-nya tinggi sekali. Suatu hari dia bertemu dengan Mr. Bean. Dia bilang sama Mr. Bean, Mr. Bean, kamu berani nggak taruhan sama saya? Gitu ya. Saya kan orang paling pinter, IQ paling tinggi. Kalau kita saling tanya, gini ya, kalau saya tanya, terus kamu nggak bisa jawab, kamu bayar $5 aja. Tapi kalau kamu tanya, saya yang nggak bisa jawab, nanti saya bayar $500. Nah, setuju? Deal gitu kan? Mr. Bean bilang, oke, siapa takut? Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka pun mulai kuis-kuisan gitu ya, tanya jawab. Albert Einstein mulai melancarkan serangan pertanyaan. Dia bilang gini, Mr. Bean, coba. Berapa jarak dari bumi ke bulan? Wah, Mr. Bean mulai garuk-garuk kepala. Aduh, langsung dia ambil dompet. Dia ambil $5. Nih, gak tahu kata dia gitu kan. Dia bayar $5 Bapak Ibu Saudara. Kemudian sekarang gantian. Saya yang nanya ya, kata Mr. Bean. Oke, pertanyaannya. Apa yang naik gunung kaki 3, turun gunung kaki 4? Naik gunung kaki 3, turun gunung kaki 4. Einstein mulai berpikir, apa ya? Boleh lihat Google nggak? Gitu kan? Dia mulai puter otaknya, Bapak Ibu Saudara, bermenit-menit sampai akhirnya terpaksa dia keluarin dompet. Dia keluarin dompet, dia ambil $500. Udah deh, nggak tahu. Gitu ya. Kemudian dia tanya, emang apa jawabannya? Biar saya nggak penasaran gitu kan. Kemudian Mr. Bean dia diem aja, gak jawab-jawab. Tapi dia ambil dompet. Dia kasih $5 gitu kan. Saya juga nggak tahu kata dia gitu Saudara. Tapi dia udah cuan. Berapa cuannya? $490 tuh kan. Ini dia bedanya hikmat sama kepandaian. Bapak Ibu Saudara, hikmat yang menolong kita menyelesaikan banyak perkara sebenarnya dalam hidup kita. Nggak cukup cuma kita pinter, tetapi hikmat Tuhan kita butuh untuk menyelesaikan masalah secara tepat ya, secara sederhana, sebenarnya simpel sekali. Tetapi nggak bisa gitu loh Bapak Ibu Saudara. Ada banyak yang orang kita lihat dia pinter ya, tapi kok hidupnya begitu ya. Dia nggak tahu Bapak Ibu Saudara, dia nggak punya hikmat. Jadi penting sekali sebagai wanitanya Allah, kita menjadi istri, ibu dari anak-anak kita, punya hikmat Tuhan. Gak mudah Bapak Ibu Saudara mengurus rumah tangga, mengelola keuangan, mengelola kesehatan keluarga. Kita butuh hikmat Tuhan. Jadi seorang pria tidak mudah untuk bisa menjadi pria, suami yang baik, ayah yang baik, mengatur keluarga rumah tangga, jadi kepala keluarga, butuh hikmat Tuhan. Gak cukup punya S1, S2, S3. Kita sebagai anak, kita juga butuh hikmat Tuhan. Di tengah-tengah teknologi sekarang yang menyeramkan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita gak minta hikmat Tuhan, berbahaya. Bapak Ibu Saudara punya hikmat Tuhan, kita bisa mengatasi persoalan. Kita bisa mengembangkan bisnis kita dengan baik.
kita bisa mengelola waktu kita, hidup kita dengan pimpinan Tuhan. Amsal 3 ayat 13 sampai 18. Ini berkat yang boleh kita terima kalau kita punya hikmat Tuhan. Amsal 3 ayat 13 sampai 18. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan hormat. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa berpegang padanya akan disebut apa Bapak Ibu? Berbahagia. Wow. Bapak Ibu Saudara mau punya hikmat Tuhan? Amin. Gimana caranya Bapak Ibu Saudara? Tidak ada cara lain, hikmat hanya datang dari Tuhan. Amsal bilang takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Bapak Ibu, tidak ada cara lain untuk kita bisa dapat hikmat Tuhan. Caranya adalah baca firman. Baca Alkitab. Pelajari firman Tuhan. Karena firman ini adalah sumber hikmat dalam kehidupan kita. Saya bacakan Mazmur 119 ayat 97 sampai 103. Bapak Ibu yang bawa Alkitab, ini ada tepat di tengah-tengah. Pasal ini ada tepat di tengah-tengah Alkitab kita. Tapi kalau yang dari Alkitab nggak kelihatan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau yang masih bawa Alkitab manual, Bapak Ibu Saudara bisa cek. Ini ada tepat di tengah-tengah Alkitab kita. Ini rahasia berkat Tuhan, sumber hikmat. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku. Supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu. Sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu bagi langit-langitku. Lebih daripada madu bagi mulutku. Bapak Ibu, orang yang mengerti firman ini lebih berhikmat dari orang-orang tua. Wow. Dikatakan lebih berhikmat dari para pengajar. Karena kalau kita baca firman, sebenarnya pikiran Allah ditransfer ke dalam pikiran kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jadi orang yang dipimpin Roh Kudus, punya kehidupan yang luar biasa, yuk baca firman. Kita jadi tahu mana jalan yang harus kita tempuh, mana yang harus dihindari. Karena firman ini yang menjadi penuntun dalam hidup kita. Alkitab bilang janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini siang dan malam. Renungkanlah itu. Bertindaklah hati-hati sesuai apa yang tertulis di dalamnya, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Firman Tuhan yang menuntun kita. Bapak Ibu, hari ini masih setiakah kita membaca Alkitab? Masih teruskah kita membaca firman Tuhan? Atau jangan-jangan kita sudah puluhan tahun jadi orang percaya tapi belum pernah khatam baca Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Atau bacanya kita cuma di gereja. Itu pun lihat di depan. Bapak Ibu Saudara, yuk bangun. Ini menjadi petunjuk, penuntun hidup kita. Untuk kita dipimpin Roh Kudus. Baca renungkan firman Tuhan kalau engkau mau berhasil perjalanan hidup keluargamu.
Bapak Ibu, hari ini kalau kita pergi keluar kota, mencari alamat, tidak mudah, tidak sulit ya. Tidak perlu khawatir. Karena ada satu alat yang namanya GPS. Apa itu GPS, Bapak Ibu Saudara? Global Positioning System. Kita tinggal masukin aja alamat yang kita mau, nanti dia akan menuntun kita. Belok kanan, belok kiri, belok kanan sampai. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan yang tidak ada peta jalannya untuk menuju keberhasilan, kebahagiaan, firman Allah adalah GPS kita. God Positioning System. Ini sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Masalahnya kita mau pakai atau tidak. Firman Allah inilah menjadi petunjuk ilahi untuk kita mencapai kehidupan yang berhasil, diberkati Tuhan, berbahagia seperti firman Tuhan yang tadi kita baca. Jadi kalau hari ini kita nggak baca firman, kita kesasar Bapak Ibu Saudara, kita tersesat. Makanya banyak yang akhirnya kita jadi ngomel, ngeluh karena salah jalan. Bapak Ibu Saudara, meskipun kita bukan orang pinter, tapi kalau baca Alkitab pasti sampai Tuhan yang tuntun. Sampai kemana Bapak Ibu Saudara? Sampai kepada kehidupan yang berhasil. Kehidupan yang berbahagia. Karena Tuhan yang pimpin hidup kita. Jadi mari pagi hari ini, yuk bangun hubungan kita dengan Tuhan. Renungkan firman siang dan malam. Kalau hari ini, aduh saya udah ketinggalan bacanya, ini udah tengah tahun, tidak terlambat. Gak apa-apa, jangan tunggu nanti deh awal Januari baru mulai. Jangan Bapak Ibu Saudara, kelamaan, keburu tambah jauh kesasarnya. Tapi hari ini baca firman Tuhan. Firman Tuhan bagaikan benih yang kita tanam, itu akan bertumbuh. Memberikan hikmat, tuntunan bagi setiap hidup kita. Saya undang singer dan pemusik boleh naik ke atas. Adakah pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk meminta, berkata kepada Roh Kudus, Tuhan, aku mau dipimpin oleh Roh Kudus, keluargaku dipimpin Roh Kudus. Mari kita boleh bersama-sama bangun pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Naikkan syukur kepada Tuhan. Kita gunakan waktu kita. Kalau Tuhan masih kasih kita hari ini hidup, bangun relasi dengan Tuhan dan sesama. Miliki hikmat dengan kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi penuntun agar kehidupan kita berhasil. Mari fungsikan Roh Kudus yang ada dalam hidupmu. Libatkan Roh Kudus memimpin, menuntun hidupmu. Sehingga hidup kita berhasil, diberkati Tuhan, memuliakan Tuhan, bahkan jadi berkat buat sesama kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama. Terima kasih Tuhan. Kita kembali naikkan pujian yang tadi. Datang Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dengan minyak yang baru urapiku mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang ya Roh Kudus,
mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami. Sungguh kami Tuhan membutuhkan Roh Kudus-Mu. Bukan hanya ketika kami merayakan hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan, tetapi kami mau belajar Tuhan, berjalan bersama dengan Roh Kudus-Mu Tuhan dalam kehidupan keseharian kami, di dalam kami membangun keluarga kami. Kami tahu ini tidak mudah, ada banyak tantangan di depan kami Tuhan. Ada banyak Tuhan rintangan yang membuat kami jatuh dan bangun. Tapi pagi hari ini kami mau terus Tuhan bangkit. Kami mau terus bangun berjalan bersama dengan Engkau. Biar kiranya Roh Kudus yang memampukan untuk kami terus membangun mezbah di hadapan Tuhan bersama keluarga kami, menaikkan syukur kami, menggunakan setiap waktu hidup kami untuk kami semakin dekat dengan-Mu Tuhan. Dan kami boleh dituntun oleh firman-Mu yang memberikan kami hikmat, sehingga kami boleh menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Roh Kudus yang terus berbicara di dalam setiap hati dan pikiran kami, menuntun kami kemanapun Tuhan utus kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Mari bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk membagikan kantong kolektan. Dan mari sama-sama kita mendengarkan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Tiada berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari sama-sama kita boleh katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dan kita akan mendengarkan warta sepakat ibu-ibu. Bagi yang bertugas kami persilakan waktu dan tempat. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Pengumuman sepekan Minggu 8 Juni 2025. Terima kasih kepada pendeta muda Marta, Ibu Marta. Tuhan Yesus memberkati pelayanan keluarga. Happy birthday untuk saudari VB Alicia 2 Juni, Bapak Yohanes 5 Juni, Ibu Maria Magdalena 6 Juni, saudari Margareta Stefanus 6 Juni, dan Ibu Syang 6 Juni.
perayaan ibadah raya 15 Juni 2025. Worship leader Bapak Tobing, singer 1 Saudari Mariana, singer 2 Ibu Acai, singer 3 Saudari Desi, pemusik Bapak Yoda, Bapak Yosia, dan Saudari Febe. Aser keluarga Bapak Sigit, pengumuman keluarga Bapak Denny, dan LCD Saudari Karen. Untuk info gereja telah dibuka kelas baptisan air bagi Bapak dan Ibu yang rindu dibaptis secara selam dan lahir baru bisa mendaftar melalui sekretariat gereja. Panitia Retret WBI mengucapkan terima kasih untuk dukungannya. God bless you. Sudah terjual 51 piece untuk baju, dibuka slot kedua bagi yang mau pesan bisa ready di 15 Juni 2025. Last call bagi yang mau pesan ditunggu sampai Minggu malam. Ibadah WBI Shalom Titian Kencana hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 jam 5 sore di gereja dengan tema Bible Study Lydia. Praise Worship with Cidian, tema Pikiran yang Benar 15 Juni 11 siang di GBI Shalom Titian Kencana. Lain tidak ada, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita bangkit berdiri sama-sama. Nanti yang berulang tahun saya undang maju ke muka. Shalom, shalom, damai Allah. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selamanya. Berkat Allah mempangkan Di hadapan hamba yang kami kasihi, yaitu Ibu Maria, Pak Yohanes, Ibu Siang dan Tata, di mana Tuhan telah menambahkan usianya 1 tahun lagi. Terima kasih Tuhan buat kasih, kemurahan dan kebaikan serta penyertaan Tuhan di sepanjang perjalanan hidupnya. Ini semua karena kasih Tuhan, bukan oleh karena kekuatannya. Itulah sebabnya Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan kasih dan pemeliharaan-Mu. Secara khusus Ibu Maria, Tuhan Kau berkati kehidupannya. Engkau berkati usahanya. Kami tahu kalau Engkau sudah menyertainya sampai dengan hari ini. Ini adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan di dalam perjalanan hidupnya. Apapun yang dialaminya, Tuhan tetap mendampinginya. Berikan hati yang penuh dengan sukacita. Berikan kesehatan, berikan kekuatan. Kami percaya apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupannya, Tuhan pasti menolongnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam perjalanan ke depan, Tuhan siap menuntunnya, bahkan memberkati
kehidupannya. Pak Yohanes, hamba bawa ke hadapan-Mu Tuhan. 1 tahun Tuhan kembali menambahkannya bagi Pak Yohanes. Tentu ada banyak kesulitan, tantangan dalam hidup, namun semuanya Tuhan yang menolong dalam perjalanannya. Kalau hari ini boleh ada menghadap hadirat-Mu, boleh mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Tuhan, hamba mohon berikan hati yang penuh dengan sukacita. Berikan damai sejahtera dalam kehidupannya, bahkan kesehatan dan kekuatan menyertai di dalam perjalanan hidupnya. Berkati rumah tangganya, biarlah kehidupan rumah tangganya menjadi contoh bagi orang yang ada di sekitarnya. Begitu juga dengan Ibu Siang-Siang. Tuhan, Engkau begitu baik. Banyak pertolongan yang Tuhan berikan khusus bagi Ibu Siang-Siang. Kalau hari ini juga menghadap hadirat-Mu, Tuhan, satu hal yang patut kami syukuri, bahwa Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan yang hidup, yang dikenalnya di dalam Yesus Kristus, yang terus mendampingi dan menyertainya. Itulah sebabnya Tuhan terus berikan kesehatan, berikan kekuatan, dan berikan sukacita dalam hidupnya. Jadikan hidupnya contoh bagi keluarga besar, bagi anak, bagi seisi rumah. Biarlah melalui hidupnya Tuhan, nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Begitu juga dengan Tata, Kau telah juga menambahkan 1 tahun lagi. Tuhan, pakai masa mudanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Semua rencana dalam kehidupannya, semuanya ada dalam rancangan Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, pakai masa mudanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, berkati pekerjaannya. Tuhan, berkati apapun yang dilakukannya. Jadikan Tata, yaitu seorang anak yang takut akan Tuhan dan juga menghormati kedua orang tuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengucap syukur Tuhan, di tengah-tengah ibadah yang kami lakukan, Tuhan ada bersama dengan kami. Sukacita melanda dalam hidup kami. Biarlah pujian yang kami naikkan ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan. Lawat setiap jemaat-Mu Tuhan, dampingi terus, bahkan di dalam pergumulan-pergumulan dalam hidupnya. Tuhan, hamba mohon sertai, dampingi, berikan kekuatan, berikan jalan keluar, sehingga setiap jemaat boleh melihat kasih Tuhan terus dinyatakan di dalam sepanjang jalan hidupnya. Setiap rumah tangga jemaat-Mu Tuhan, Kau juga memberkatinya. Biarlah di tengah-tengah hidup rumah tangganya, satu dengan yang lain boleh saling mengasihi, saling menghargai. Bahkan di tengah-tengah hidup rumah tangganya, Engkau diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa yang memiliki usaha. Tuhan, hamba mohon berkati kedua belah tangannya ketika menjalankan roda usahanya. Hamba percaya Tuhan memperhatikan jemaat yang memiliki usaha. Tuhan memberkati dan menolong usahanya. Yang bekerja pun demikian, berkati pekerjaannya. Berikan hikmat, berikan semangat, sehingga dapat memberikan pertanggungan jawab dengan baik. Terima kasih Bapa.
anak-anak kami yang masih menempuh pendidikan, baik itu yang ada di Bekasi, di luar kota, dan juga yang ada di luar negeri. Tuhan berkati anak-anak kami dengan hikmat, kemampuan, dan semangat di dalam belajar. Kami percaya kasih Tuhan menyertai anak-anak kami, sehingga anak-anak kami dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-hambamu yang melayani pekerjaanmu, Tuhan pakai, Tuhan berkati pelayanannya. Yang dalam keadaan sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan. Secara khusus sama berdoa untuk anak dari Ibu Tobing bersama dengan istrinya yang dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang hidup. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Itulah sebabnya Tuhan, hamba mohon, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan. Yang susah berikan penghiburan, bahkan yang lemah Tuhan kuatkan. Bangsa kami Indonesia, tiada pernah henti hamba bawa terus dalam doa kepadamu. Hamba memohon, Tuhan berikan ketentraman bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia. Biarlah di tengah-tengah bangsa ini nama Tuhan diagungkan, dimuliakan. Kepada para pemimpin bangsa kami, Tuhan berikan hikmat, berikan semangat di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Bahkan Tuhan berikan hati yang bijaksana, sehingga dapat mengelola bangsa kami Indonesia dengan bijaksana, dengan benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila sebentar kami pulang, sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Dan bila ada yang bepergian, kemanapun sidang jemaat-Mu pergi, biarlah tangan kasih dan penyertaan-Mu Tuhan senantiasa menyertainya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, ibadah kita telah selesai. Bapak Ibu Saudara diserahkan untuk bersaat teduh. Dan jika sudah selesai, kami mempersilahkan dari barisan yang paling belakang menuju ke depan untuk boleh keluar dan bersalaman. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh kembali lagi berkumpul untuk beribadah baik secara online maupun offline. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel GBI Shalom Titian Kencana. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.